Sebuah film berjudul Hostile Dimension tahun 2024, lagi-lagi film dengan konsep found footage atau dokumenter palsu, seolah-olah rekaman asli padahal bukan, di mana film ini akan menceritakan tentang penemuan sebuah pintu, mirip pintu kemana saja milik Doraemon, tapi versi gelapnya dan mengerikannya. Penasaran? Langsung saja pasang handsfree, semitriskan pesan serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. That's it? Yep. Cerita diawali dengan memperkenalkan seorang seniman grafiti bernama Emily bersama dengan kameramennya Brian yang memang tak diunjukkan wajahnya. Mereka sedang hunting spot yang bagus untuk digambar yang kebetulan lokasinya berada di sebuah bangunan terbengkalai yang sudah lama ditinggalkan. Disitulah mereka menemukan seonggok pintu berwarna putih, kondisinya masih utuh dan seperti sengaja diletakkan di sana. Entah apakah memang ini kerjaan orang iseng atau memang lupa terbawa oleh pemiliknya. Emily yang penasaran pun membuka pintu tersebut tepat saat Brian mengarahkan kameranya ke sisi lain setelah mendengar suara dari balik dinding. Dan ya, adegan barusan adalah cuplikan dari sebuah rekaman video yang diupload ke media sosial dan dianggap hanya settingan untuk meraup banyak penonton, di mana kisah akan berfokus pada dua sahabat yaitu S atau Ashley dan Sam alias Samantha. Mereka berdua adalah filmmaker atau pembuat film khusus kategori dokumenter dan akan mengikuti ajang kompetisi film dokumenter sedunia. Dengan fakta bahwa Emily si seniman grafiti dinyatakan hilang sudah 1 bulan, Sam yakin jika ada misteri yang harus dipecahkan, terlepas dari asli atau tidaknya video tersebut, mereka akan fokus hanya pada Emily dan akan membuat film dokumenter tentang penyelidikan kasus tersebut. Bye. Selesai video callan dengan Sam, S pun langsung membuka Google dan mencari alamat rumah Emily yang setelah ketemu, ia segera meluncur ke sana hanya seorang diri. Tiba di daratan setelah 5 jam naik kapal, S pun mendatangi rumah Emily tepat pada malam hari. Tanpa ada takut-takutnya, ia pun memeriksa setiap sudut rumah hingga akhirnya menemukan pintu depan yang di situ terdapat kertas pesan dari Brian si kameramen untuk Emily agar segera mengabarinya. Let's try and help, Emily. Bermodalkan catatan dari Brian dan surat-surat yang tergeletak di bawah pintu, S pun sudah tahu kemana tujuan selanjutnya. Ia meminta Sam untuk ikut pergi ke rumah Brian si kameramen, berharap mendapatkan petunjuk yang bisa lebih memperjelas kasus hilangnya si Emily ini. Tiga hari kemudian, S dan Emily terlihat sudah berada di kediaman Brian yang menyambut mereka dengan cukup dingin karena sebelumnya mereka sudah chattingan via email. Brian pun setuju untuk diwawancara dalam film dokumenter mereka berdua. Brian, we'll just ease you into this, okay? Why don't you tell us a bit about yourself? Tanpa basa-basi, Brian langsung jujur bahwa hilangnya Emily murni disebabkan oleh pintu misterius yang tak sengaja mereka temukan. Entah bagaimana cara kerjanya, Brian sama sekali tidak pernah menyentuh pintu tersebut. Namun firasatnya mengatakan bahwa pintu itu sengaja diletakkan di bangunan terbengkalai nan seram agar tidak ada siapapun yang bisa menemukannya. I just don't think anyone should go near it again. Well, we can't really do that. Alih-alih mendengarkan peringatan Brian, S dan Sam yang sejatinya butuh objek untuk dijadikan konten pun malah datang ke sana, bahkan membawa pulang pintu tersebut untuk diteliti lebih lanjut. Dan disinilah pintu itu sekarang berada di rumah S dengan mereka berdua yang masih belum memutuskan untuk mencoba membukanya. Sam masih dengan teorinya bahwa Emily hilang karena diculik atau menjadi korban penipuan asuransi dan semacamnya. Sedangkan pintu itu hanya sebagai pengalih perhatian agar para aparat kesulitan menyelidikinya.
Keesokannya, Sam dan S memutuskan untuk membuka pintu itu dengan tetap menyalakan kamera agar kita bisa menontonnya, di mana saat Sam mulai membukanya, sungguh di luar dugaan. Sisi lain dari pintu tersebut ternyata adalah Oh my god. Where is it? I can't see. It's a mirror. ya, ternyata itu hanyalah sekedar cermin. Namun saat S menyentuhnya, tiba-tiba Jesus Christ, what? entah apa yang terjadi, S merasa seolah menyentuh jarinya sendiri sehingga ia pun kembali mencobanya dan setelah pintu ditutup, mereka pun kembali membukanya dan kali ini ada seekor anjing yang bisa berbicara dan mengaku sebagai entitas yang mengambil wujud anak anjing agar mereka berdua tidak takut. Taken a form that will not cause you to fear me. Nah loh, ada apa ini? Pertama mereka menganggap itu hanya cermin, tapi ternyata adalah diri mereka sendiri di sisi lain. Bahkan sempat muncul mendiang ibunya Sam yang sudah meninggal sekitar 3 tahun lalu. Dan kedua, ada anak anjing yang bisa berbicara dan itu sangat menganjingkan. Sam dan S pun mulai berteori tentang pintu itu, diantaranya seperti gerbang neraka, pintu antar dimensi, jalan menuju tempat sunyi bebas pajak, dan berbagai teori liar lainnya yang semuanya belum bisa dibuktikan kecuali mereka masuk ke sana dan memeriksanya sendiri. Can we go through the door? Untuk itu mereka pun menggunakan mobil remote control yang dipasangi kamera GoPro yang kali ini pintu tersebut membawa mereka ke sebuah taman bermain bernama Pandemonium yang entah tempat apa itu. Go. Setelah berkeliling menggunakan mobil mainan, kini saatnya mereka berdua akan masuk ke sana dengan diganjal patung berhala. S dan Sam pun masuk dan mulai memeriksa sekeliling tempat tersebut. Still alive. Oh my god, you have to try this. Dari mereka berdua, hanya Sam lah yang tampak selalu santai dan tak pernah mengkhawatirkan apapun, berbeda dengan S yang terlihat cemas dengan sesuatu yang dalam tanda kutip janggal dan tidak diketahui dengan tempat ini. Dan benar saja, ketika mereka menelusuri lebih dalam taman bermain ini, di situ ada seonggok manusia yang memakai kostum beruang panda dan tiba-tiba Sam, we've got to go now. entah apa yang barusan itu, yang jelas pintu ini membawa mereka ke tempat yang tidak normal dan mungkin bukan dunia nyata. Sehingga mulai detik ini mereka berdua tidak bisa bermain-main lagi karena itu sangat berbahaya. Keesokannya mereka berdua menemui sahabat lama S yang bernama Inis yang kini sudah jadi dosen fisika dan kebetulan sedang membahas tentang realitas yang berkaitan dengan hal-hal di luar nalar otak manusia yang pada intinya Inis meyakini bahwa sesuatu yang belum pernah kita lihat dan sentuh bukan berarti tidak nyata. Dengan kata lain, mimpi, imajinasi, dan hal-hal mustahil yang belum pernah dilihat bisa jadi eksis di suatu tempat yang belum pernah dijamah manusia. Dr. Innes. Didn't the media department... Sam dan S pun langsung menjelaskan tentang pintu ajaib yang mereka temukan, di mana Inis seketika teringat dengan penemuan sebuah kamera di gedung terbengkalai di Meksiko yang katanya milik seorang penjelajah yang hilang pada tahun 1997. Dalam rekaman video itu, si penjelajah melihat cahaya terang di dalam gelapnya gedung yang ketika ia dekati, ternyata itu membawanya ke sebuah hutan di siang hari. Dan setelah memeriksa sekeliling, ia menemukan banyak sekali balon berwarna kuning dan
Selesai menunjukkan rekaman video itu, Inis pun bercerita tentang peradaban kuno yang katanya berhasil menemukan cara untuk mencapai dimensi lain. Disinyalir bahwa mereka, orang-orang dari peradaban kuno, bisa pergi kemanapun yang mereka mau hanya dengan membayangkan di dalam kepala tentang lokasi spesifik yang ingin mereka kunjungi. You know how people are. Technology sufficiently advanced. Untuk membuktikan teori itu, Inis pun dibawa ke rumah S untuk melihat pintunya secara langsung. Di situ Inis bertanya tentang hewan favorit S, lantas ia pun membayangkan sebuah piramida yang terletak di sebuah bukit dan inilah yang terjadi. Oh my God, it's real. Ya, mereka pun pergi ke sebuah tempat persis seperti yang Inis bayangkan di dalam kepalanya. Bahkan yang lebih edan lagi adalah ada beberapa ikan paus yang terbang di langit persis seperti hewan favorit S yang pikirkan. Sehingga sudah jelas bahwa cara kerja pintu ini adalah Anda hanya perlu membayangkan sesuatu dan pintu itu akan membawa Anda ke tempat yang Anda pikirkan. Mereka bertiga pun merayakan pencapaian itu dengan minum bersama, di mana saat Inis dan Sam sedang berdua, Sam pun bercerita tentang kemunculan mendiang sosok ibunya pas pertama membuka pintu itu dan boneka panda yang memiliki banyak tentakel yang dapat menembakkan duri tajam. Saat mereka semua sudah tidur itulah, Sam pun bangun dan sempat kepikiran untuk membuka pintunya demi bisa bertemu lagi dengan mendiang sang ibu yang sudah lama ia rindukan. Tetapi Sam tidak jadi melakukannya dan memutuskan untuk tidur saja. Dan ya, mereka semua pun kepanikan setelah S mengaku ada seseorang yang masuk ke dalam kamarnya yang setelah diperiksa, ternyata itu adalah si Emily sang seniman grafiti yang entah bagaimana caranya bisa kembali. You're okay, honestly. Beberapa saat kemudian setelah Emily ditenangkan dan Sam juga sudah menelepon Brian untuk datang ke tempat mereka, Emily pun bercerita tentang pengalamannya selama 1 bulan menghilang bahwa ia mengaku hanya pergi selama beberapa jam saja, ingatannya samar-samar, tapi ia dengan sangat yakin mengatakan jika dirinya berada di sebuah gereja yang gelap gulita. Oh, God. Tak lama muncullah Brian sesuai undangan, di mana saat mereka berdua sudah dipertemukan, Emily yang tidak mengenal sosok pria itu pun bertanya, Where's Brian? Beberapa saat setelah mereka bangun dari pingsan, Sam, Inis, dan Emily pun baru sadar jika S telah menghilang yang memang sudah dibawa masuk oleh sosok pria misterius yang mengaku sebagai Brian itu. Sehingga demi menyelamatkan S sekaligus mengeksplor lebih jauh tentang pintu itu, Sam dan Emily pun akan masuk ke sana. Sementara Inis diminta pergi ke rumah Brian asli untuk memastikan keberadaannya. Okay, come on, Ines. Bermodalkan nekat dan sebuah kamera yang terus aktif, Sam dan Emily pun mulai membayangkan sosok S di suatu tempat dan... Ya, karena lokasi yang Sam bayangkan tidak terlalu spesifik, mereka berdua pun dibawa menuju pantai yang terdapat beberapa pintu lainnya. Dengan tebakan bahwa salah satu pintu itu menuju ke tempat si S berada, Sam pun membuka pintu pertamanya dan... At last, you have come to accept my guidance. Ya, lagi-lagi muncul anak anjing yang bisa berbicara. Entah siapa sebenarnya sosok anjing itu, tetapi S kembali membuka pintu kedua yang kali ini membawa mereka berdua ke sebuah gedung terbengkalai. What is that smell? What happened here? Saat mereka berdua sedang menelusuri sudut bangunan itulah, tiba-tiba muncul sosok raksasa yang mirip sekali dengan animasi dan... Setelah kembali ke pantai, mereka berdua pun akan memeriksa pintu lain yang berwarna kuning yang sekarang membawa keduanya ke sebuah gereja yang tiada lain adalah lokasi terjebaknya Emily selama 1 bulan ini. Di
Di situ mereka menemukan jasad Emily yang tergeletak. Entah apakah itu Emily asli atau bukan, namun yang mengejutkan adalah ada sosok penampakan tangan raksasa yang langsung membuat mereka berdua ketakutan dan pergi kembali ke lokasi si pantai. Beralih ke Ines yang sudah tiba di kediaman Brian, di situ Ines menemukan laptop yang masih menyala dan memutuskan untuk memeriksanya. Ternyata si pria misterius itu adalah salah satu teman Brian yang sejak duduk di bangku SMA selalu tersakiti alias menjadi korban bully. Dilatar belakangi oleh sakit hati, si pria pun melakukan berbagai praktek terlarang yang berkaitan dengan dunia mistis hingga berhasil membuka jalan menuju dimensi lain. Then just like look at me as if I'm nothing. Menggunakan media kapur, si pria pun mencabut satu kuku jarinya sebagai bentuk pengorbanan. Dengan batang kapur itu jugalah ia bisa menciptakan lubang antar dimensi hanya dengan membuat bentuk garis lingkaran yang dengan kata lain kuncinya bukanlah di pintu tersebut, melainkan pada kapur ajaibnya. Si pria pun membuat garis mengelilingi tepian pintu itu sehingga secara otomatis membuat pintunya seolah-olah istimewa dan menjadi jalan masuk menuju dimensi lain. Di waktu ketika Brian dan Emily memasuki gedung terbengkalai, si pria rupanya sudah tiba di sana duluan untuk meletakkan pintu tersebut. Ia ingin membalas dendam kepada Brian, sang pembuli, dengan cara membuatnya lenyap dan terjebak dalam dimensi lain. Alih-alih menjebak Brian, justru malah Emily lah yang termakan umpan. Sehingga ketika Brian pulang ke rumahnya, si pria pun terus mengikutinya dan menyeretnya masuk ke dalam ruang bawah tanah. Dengan cepat, Ines memasuki ruang bawah tanah tersebut dan alangkah terkejutnya ia saat menemukan Brian asli sedang terjebak dalam lingkaran tak berujung dan terus-menerus terjatuh tanpa ada ujungnya. Menggunakan sebuah papan yang diletakkan di atas garis kapur, Brian akhirnya berhenti terjatuh dan ia berhasil diselamatkan. Where's the door frames? It doesn't need doors. It draws outlines with chalk. Kembali ke Sam dan Emily tepat saat muncul si pria yang keluar dari pintu kuning. Sam menyuruh Emily untuk tunggu sementara ia akan mengejar si pria sendirian. Setelah melewati kota Beijing, Sam pun memasuki hutan lubang lingkaran yang dibuat oleh si pria, yang dari situ mereka berdua pun terlibat kejar-kejaran dengan melewati berbagai tempat yang berbeda satu sama lain. Secara kebetulan, saya menemukan potongan kapur yang patah, di mana ia langsung mengambilnya dan menyusul si pria yang masuk ke dalam lubang. Dan ya, Sam pun tersungkur setelah diserang oleh si pria, di mana Sam dengan cepat membuat lingkaran kecil yang dianggap tidak berguna, tapi ternyata itu sudah cukup untuk membuat boneka panda menembakkan duri tajamnya yang membuat si pria langsung terjatuh. Menggunakan kapur itu, S pun membuat lingkaran pada batu dan berhasil kembali ke lokasi semula, yaitu pantai dengan banyak pintu. Ia pun memasuki pintu berwarna kuning yang pada akhirnya berhasil menemukan S dan Emily. Namun saat kembali ke lokasi pantai, di situ sudah ada si pria yang ternyata masih hidup. Ia mengaku punya dewa di sisinya yang juga sudah membantunya menciptakan kapur ajaib tersebut, yang ketika si pria meminta dewanya untuk melenyapkan Sam dan kawan-kawan, tiba-tiba setelah ketegangan selesai, Sam yang kangen pada sosok ibu pun memilih untuk tinggal di dimensi ini. Bermodalkan kapur milik si pria, Sam berencana untuk menciptakan dunia sendiri sesuai keinginannya dan menyuruh S dan Emily untuk pergi tanpanya.
Beberapa saat setelah kejadian itu, Ash, Emily, Ines, dan Brian pun terlihat sedang berkumpul membahas tentang sosok dewa yang menciptakan pintu antar dimensinya. Karena penasaran, mereka pun membuat pintu kecil yang pada akhirnya muncullah sosok anak anjing yang tiada lain adalah entitas goib yang menawarkan perubahan bagi dunia tempat kita tinggal saat ini. Are you ready to begin? Tamat ending yang sangat membagongkan. Hai dede, film opo iki? Seru sih, ada plot twistnya, hanya saja sulit diterima akal sehat. Ya memang banyak film dengan konsep di luar nalar, tetapi masih cukup mudah untuk dicerna otak kita. Tetapi khusus film ini, jujur saja agak sulit memahami tujuannya dan intinya gitu. Tapi secara keseluruhan masih cukup layak lah untuk ditonton sebagai hiburan mah. Mirip seperti Harold and the Purple Crayon, tapi versi darknya sama-sama pakai alat tulis. Bedanya kalau Harold pakai krayon warna ungu, tapi kalau ini pakai kapur barus, dan apapun yang mereka gambar pasti bisa jadi kenyataan. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menggunakan pintu yang tidak ada kusennya. Itu, saya John mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, Color Boxer Dewa Zeus.